Halo, Assalamualaikum precious people. Saya Sabia Raisa akan ngebawain bagaimana perbandingan pertumbuhan ekonomi yang ada di negara Somalia dan negara Indonesia. Terlebih dari kasus COVID-19 yang kemarin saja baru-baru melihat perekonomian pertumbuhannya itu bagaimana sih mereka survive di COVID-19 itu. Jika kita lihat dari latar belakangnya, negara Somalia dan negara Indonesia sih mempunyai mirip-mirip ya latar belakangnya. Jika kita lihat iklimnya sama-sama tropis, memiliki mayoritas Islam walaupun berbeda aliran dan bentuk pemerintahan yang republik. Yang satu lagi yang menarik adalah perekonomiannya. Perekonomiannya sama-sama menganut ekonomi agraris. Selanjutnya kita akan ngebahas bagaimana mereka survive dari COVID-19, bagaimana di mana seluruh dunia pertumbuhan ekonominya dihentikan dan untuk fokus kepada kesehatan. Jika kita jalan-jalan dulu ke negara Somalia sebelum COVID-19 di tahun 2016 sampai 2017, Somalia memiliki pertumbuhan yang sangat baik. Bisa pulih dari kekeringan, dari kemiskinan yang ada hingga peringkat ke 2,9% dan memprediksikan naik hingga 3,2%. Tetapi adanya COVID malah membuntukan atau menghambat yang ada pertumbuhan dan tingkat pertumbuhan yang ada di negara Somalia ini. Apalagi dengan indikasi panik membeli, menyebabkan kenaikan harga dalam ekonomi yang bergantung pada impor juga ya, banyak-banyak banget harga-harga naik, apalagi penurunan modal, berkurangnya akses pembiayaan dan bahan baku dasar itu habis. Untuk mengimpor pun mereka harus membayar pajak yang memiliki pajak yang sangat tinggi, tetapi mereka tidak bisa membayar tersebut. Apalagi kita lihat pada kemarin-kemarin ya 2016 kemarin Somalia baru pulih tetapi dicegah oleh COVID. Tetapi pemerintahan negara Somalia ini tidak hanya tinggal diam. Pemerintah federal Somalia ini meminta mitra internasional seperti Bank Dunia dan Uni Eropa meluncurkan bagaimana respon kebijakan ekonomi termasuk serangkaian mitigasi dan langkah-langkah untuk pemulihan, untuk menawarkan bantuan dan memulai pemulihan di pertumbuhan ekonomi yang mereka sudah capai pada tahun 2019 sebelum COVID. Nah, ada langkah-langkah ini tuh termasuk keringanan pajak, kredit untuk bisnis, dukungan makanan, transfer tunai, rumah tangga, APBN-nya, dan kebijakan untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi yang ada di negara Somalia. Namun, jika kita lihat juga negara Somalia pada hari ini, negara Somalia memiliki PDB realnya bertumbuh secara bertahap, walaupun dengan adanya terhambat indikasi dari COVID-19 ini. Nah, kita jalan-jalan lagi dan balik lagi ke rumah kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Negara Indonesia juga saat COVID di tahun 2019 itu tuh adanya pertumbuhan ekonomi yang dari tahun 2019 itu udah naik hingga 5,2%, tetapi di tahun 2020 itu menjadi kok 2,97%. Nah, penurunan ini tuh berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran yang mencapai 7,7% pada di tahun 2020 di data Bank Dunia World Bank. Nah, terus ada gangguan rantai rantai makanan yang ada di global ya secara global, apalagi terjadinya panic buying yang memiliki pemasaran barang dan jasa itu barang-barang yang ada di negara Indonesia ini tiba-tiba habis. Nah, itu juga mengalami penaikan harga dan kita juga berdampak serius ya pada 18,5% itu GDP yang ada di sektor ekspor itu menurun hingga 2,6% di tahun 2020 saja pemerintahan Indonesia tidak hanya tinggal diam untuk mengeksekusi dari hampir runtuhnya atau turunnya ekonomi yang ada di Indonesia, perekonomian Indonesia, tetapi untuk adanya kebijakan-kebijakan di Indonesia lebih memfokuskan kepada kesehatannya. Bagaimana yang kita lihat ekonomi atau pertumbuhan perekonomian yang ada di Indonesia cepat pulihnya. Bagaimana kebijakan yang untuk menggolongkan ke perekonomi Indonesia tidak membuat itu dan indikasinya adalah perbankan yang ada di Indonesia itu kuat untuk menopang
bagaimana pertumbuhan atau menurunnya dari pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia dan hasilnya Indonesia bisa pulih kembali.